Baim, seorang pemuda berusia 27 tahun, duduk sendirian di bangku taman yang terletak di sudut kota. Udara sore itu terasa dingin, tetapi tidak sebanding dengan beban berat yang ia rasakan di dadanya. Ia menggenggam ponselnya erat, menatap layar penuh dengan foto-foto kesuksesan teman-temannya. Ada yang baru saja menikah dengan pasangan sempurna, ada yang berhasil membeli rumah pertama mereka, dan ada yang merayakan promosi di perusahaan besar dengan penuh kebanggaan. Di sisi lain, Baim masih hidup di kontrakan kecil, bergulat dengan pekerjaan yang terasa monoton, dan menghadapi kenyataan bahwa ia belum mencapai apapun yang signifikan dalam hidupnya. Hidup terasa seperti perlombaan yang tak pernah bisa ia menangkan. Baim merasa lelah bukan hanya karena perjuangan sehari-hari, tetapi juga karena tekanan yang ia berikan pada dirinya sendiri. Ia selalu membandingkan hidupnya dengan orang lain, dan setiap kali ia melakukan itu, ia semakin tenggelam dalam rasa tidak percaya diri. Seolah-olah dunia di sekitarnya terus melaju dengan kecepatan penuh, sementara ia tertinggal jauh di belakang. Lahir dari keluarga sederhana di pinggiran kota, Baim tumbuh dengan penuh semangat dan mimpi besar. Orang tuanya selalu mengajarkannya untuk bekerja keras dan bersyukur atas apa yang dimiliki. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, ia seringkali merasa bertanggung jawab untuk memberikan contoh yang baik bagi adik-adiknya. Masa kuliahnya dipenuhi dengan perjuangan tidak hanya untuk lulus, tetapi juga untuk meringankan beban keluarga dengan bekerja paruh waktu. Ketika akhirnya ia berhasil mendapatkan gelar sarjana teknik sipil, Baim merasa bahwa ia telah berada di jalur yang benar. Ia membayangkan masa depan yang cerah, di mana ia bisa membeli rumah untuk orang tuanya, membangun karier yang sukses, dan mungkin suatu hari nanti membangun keluarganya sendiri. Namun, kenyataan tidak selalu seindah yang ia bayangkan. Pekerjaan pertamanya, meskipun membuatnya bangga pada awalnya, perlahan menjadi sumber kelelahan mental. Gaji yang tidak seberapa dan tuntutan pekerjaan yang tinggi membuatnya merasa terjebak. Baim seringkali pulang larut malam dengan tubuh yang lelah, hanya untuk mendapati dirinya terjaga hingga larut karena pikirannya dipenuhi kekhawatiran tentang masa depan. Rutinitas sehari-hari terasa seperti lingkaran yang tak berujung, dan ia mulai meragukan apakah ia benar-benar berada di jalur yang tepat. Harapan yang dulu begitu membara, kini terasa memudar. Di tengah perjuangannya, Baim sering mengingat pesan ibunya, "Jangan pernah menyerah, hanya karena jalanmu terlihat berbeda. Tuhan punya rencana yang indah untuk setiap langkah kita." Namun, bahkan nasihat itu terkadang terasa sulit untuk dipegang ketika kenyataan hidup begitu berat. Media sosial menjadi salah satu penyebab utama kegelisahan Baim. Setiap kali ia membuka ponselnya, ia disuguhkan dengan pencapaian-pencapaian teman-temannya. Salah satu temannya baru saja membeli mobil mewah, sementara yang lain memamerkan pernikahan megah di destinasi impian. Bahkan beberapa teman kuliahnya yang dulu tampak biasa saja, kini telah mencapai kesuksesan yang luar biasa. Semua itu membuat Baim merasa kecil dan tidak berarti. Baim mulai menarik diri dari lingkungan sosialnya. Ia jarang menghadiri acara kumpul-kumpul teman, merasa bahwa ia tidak memiliki cerita yang membanggakan untuk diceritakan. Ia bahkan menghindari berbicara dengan keluarganya tentang pekerjaannya, karena takut mengecewakan mereka. Dalam kesendiriannya, Baim terus bertanya pada dirinya sendiri, apa yang salah dengan hidupnya? Namun, dalam kesendiriannya itu, ia juga mulai merenung lebih dalam. Ia membaca artikel dan buku tentang self-help, mencari jawaban dari orang-orang yang pernah menghadapi krisis serupa. Salah satu kutipan yang terus terngiang dalam pikirannya adalah, "Jangan bandingkan proses awalmu dengan hasil akhir orang lain." Kata-kata itu seperti cahaya kecil di tengah kegelapan yang membantunya mulai melihat kemungkinan baru. Suatu hari, Baim secara tidak sengaja bertemu dengan seorang sahabat lamanya, Reza, di sebuah kafe kecil. Reza, yang dulu dikenal sebagai orang yang ambisius dan sukses, kini tampak lebih santai dan sederhana. Meski awalnya Baim enggan berbicara banyak, ia akhirnya menceritakan semua kegelisahan dan ketakutannya kepada Reza. Reza mendengarkan dengan sabar, lalu menceritakan perjalanan hidupnya sendiri. Ia pernah berada di posisi yang sama dengan Baim, merasa tertekan oleh ekspektasi masyarakat dan kehilangan arah. Namun, Reza menemukan bahwa hidup tidak harus selalu sesuai dengan standar orang lain. Ia belajar untuk fokus pada apa yang benar-benar penting baginya, bukan pada apa yang diharapkan oleh orang lain. Cerita Reza menjadi titik balik bagi Baim. Ia mulai menyadari bahwa setiap orang memiliki jalannya masing-masing, dan tidak ada gunanya membandingkan hidupnya dengan orang lain. Ia mulai memikirkan apa yang sebenarnya ia inginkan dalam hidup, terlepas dari tekanan sosial
atau ekspektasi keluarga. Reza juga menyemangati Baim dengan mengatakan, kamu hanya butuh keberanian untuk memulai, meskipun kecil. Setiap langkah kecil akan membawamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu. Setelah pertemuan dengan Reza, Baim memutuskan untuk mengambil langkah kecil menuju perubahan. Ia mulai mendaftar kursus desain grafis, sesuatu yang selalu ia minati, tetapi tidak pernah ia coba, karena merasa terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Di sela-sela waktu luangnya, ia belajar membuat desain sederhana dan merasa kembali hidup setiap kali ia menciptakan sesuatu yang baru. Pada awalnya, Baim merasa canggung dan tidak percaya diri dengan kemampuannya. Namun, ia terus mencoba. Ketika ia menghadapi kesulitan, ia mengingat bahwa proses belajar memang tidak pernah mudah. Lambat laun, ia mulai menikmati perjalanan tersebut dan menyadari bahwa kegagalan adalah bagian dari proses pertumbuhan. Selain belajar hal baru, Baim juga mulai menjaga keseimbangan dalam hidupnya. Ia meluangkan waktu untuk berolahraga, membaca buku, dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Ia belajar untuk menghargai hal-hal kecil dalam hidupnya, seperti secangkir kopi hangat di pagi hari atau senyuman ibunya ketika mereka berbincang di telepon. Pada satu titik, Baim menulis dalam jurnalnya, hidup bukan tentang siapa yang tercepat, tetapi siapa yang tetap melangkah meski lambat. Aku mungkin tidak tahu tujuan akhirnya, tetapi aku tidak akan berhenti berjalan. Proses panjang itu akhirnya membawa Baim pada sebuah kesadaran penting. Kebahagiaan tidak datang dari pencapaian besar atau pengakuan orang lain, tetapi dari bagaimana ia memaknai hidupnya sendiri. Ia mulai melihat hidupnya dengan sudut pandang yang berbeda. Alih-alih merasa tertinggal, ia mulai merasa bangga dengan langkah kecil yang telah ia ambil. Baim mulai merasakan ketenangan yang sebelumnya sulit ia temukan. Ia tidak lagi terobsesi dengan pencapaian orang lain atau berusaha memenuhi standar yang tidak realistis. Sebaliknya, ia fokus pada perjalanan pribadinya dan menikmati setiap proses yang ia jalani. Hidup mungkin tidak selalu mudah, tetapi ia tahu bahwa ia memiliki kekuatan untuk terus maju. Kisah Baim adalah cerminan dari perjalanan banyak orang di usia dewasa. Quarter life crisis adalah fase yang wajar, tetapi bukan akhir dari segalanya. Yang terpenting adalah bagaimana kita belajar untuk memahami diri, menemukan makna hidup, dan melangkah maju dengan keyakinan bahwa setiap orang memiliki waktu dan jalannya sendiri. Jangan takut untuk mencoba, gagal, dan bangkit kembali. Hidup adalah perjalanan, bukan perlombaan. Kuncinya adalah tetap melangkah, satu langkah kecil setiap kali,